Nabi Muhammad SAW. Dan kita telah sampai pada ucapan Malik yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu juga wafat. Nabi Muhammad SAW itu juga dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan apa imitta fahumul khalidun. Muhammad, apabila engkau telah wafat, apakah mereka akan kekal? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti dia akan merasakan kematian. Pasti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW kembali dari haji wada, maka ini haji yang pertama dari terakhirnya Rasulullah SAW, sehingga dikatakan sebagai hajatul wada. Ketika selesai dari haji wada, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan menaklukkan kota Mekah. Wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau Muhammad akan melihat manusia mereka berbondong-bondong masuk di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbik. Maka bertasbihlah engkau dengan menyebut nama Tuhan. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir, dan minta ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha menerima taubat hamba-Nya. Setelah itu Rasulullah SAW mengucapkan sebuah kalimat yang memberikan isyarat bahwa Rasulullah SAW akan berpisah. Rasulullah akan berpisah dengan para sahabatnya dan umat-umatnya. Maka Rasulullah mengatakan, la tadkhulu anni manasikakum, la'alli la alqakum ba'da 'ammi hadha. Ambillah dariku bagaimana tata cara kalian akan melaksanakan ibadah haji. Ambil dariku, kata Rasulullah SAW. La'alli la alqakum ba'da 'ammi hadha. Bisa jadi aku tidak berjumpa lagi dengan kalian setelah tahun ini. Memberikan isyarat. Bisa jadi saya tidak akan bertemu dengan kalian setelah tahun ini. Kemudian Rasulullah SAW pergi ke kota Madinah. Di kota Madinah, Rasul berangkat ke Maqbar Baqi', ya, penguburan di Baqi'. Di sana Rasulullah mendoakan para sahabatnya dan mendoakan keluarganya yang dikubur di Baqi'. Kemudian Rasulullah SAW berangkat ke Uhud. Di sana Rasulullah SAW mendoakan para syuhada Uhud. Ya, ketika perang Uhud banyak di antara para sahabat Nabi yang meninggal. Maka Rasulullah kembali ke sana berziarah untuk mendoakan para syuhada Uhud. Kemudian beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya dan mengucapkan kata-kata yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW akan wafat. Pada akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah, maka Nabi Muhammad SAW mengeluhkan tentang sakit kepalanya. Ya. Kemudian beliau merasakan sakit yang sangat berat. Sepanjang hari-hari beliau, sepanjang harinya sakitnya Rasulullah SAW, selalu Rasulullah memberikan wasiat. Di antara wasiatnya Rasulullah SAW, yang pertama Rasulullah mengatakan mewasiatkan agar orang-orang musyrik dikeluarkan dari Jazirah Arab. Mereka yang tidak mau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hendaklah dikeluarkan dari Jazirah Arab. Dan ini dijelaskan dalam Musnad Imam Ahmad. Ini wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua Rasulullah SAW agar umatnya berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasul mengatakan, ya, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalian itu harus berpegang teguh dengan sunnah dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib kalian untuk berpegang teguh dengan sunnah dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa 'addu 'aliyya an-nawajib. Berpegang teguhlah kalian dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Fa innahu man
sayara ikhtilafan katsira. Karena orang yang akan hidup setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Banyak sekali perselisihan. Makanya Nabi sudah memberikan wasiat, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Sunnahnya Nabi Muhammad dan sunnahnya para al-khulafa'ir rasyidin yang mereka telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang ketiga, yaitu Rasulullah SAW memerintahkan untuk pasukan Usama bin Zaid tetap diberangkatkan. Pasukan Usama bin Zaid yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW tetap diberangkatkan. Dan ini terjadi pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika meninggalnya Rasulullah SAW, lihat bagaimana goncangnya kota Madinah. Saat itu orang-orang kafir Quraisy yang kita lihat wasiatnya Rasulullah SAW yang pertama agar orang-orang musyrik mereka dikeluarkan dari Jazirah Arab. Di sana ada orang-orang musyrik dan di sana ada orang-orang munafik yang mereka berusaha menyerang Nabi Muhammad SAW karena Rasulullah telah wafat. Ya, sehingga seakan-akan mereka tidak ada kekuatan kembali. Dan di sana ada pasukan Usama bin Zaid yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW untuk berangkat dari negeri Romawi. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan masukan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengatakan, "Wahai Abu Bakar, janganlah engkau memberangkatkan pasukannya Usama bin Zaid. Karena kita sekarang ini butuh yang namanya pasukan. Kita pilih pasukan. Dan orang-orang musyrik akan menyerang kita." Dan lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia tahu apa rahasia kemenangan. Karena memang seluruh kemenangan, kesuksesan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan, kemenangan kecuali mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan saran dari Abu Umar bin Khattab, maka Abu Bakar mengatakan, demi Allah, saya tidak akan pernah menggantikan pasukan bendera yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar ini orang yang paling nurut sama Nabi. Orang yang paling nurut sama Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan Rasulullah menangis, ikut menangis. Ini Abu Bakar Siddiq. Ya. Kemudian ketika orang-orang kafir Quraisy dia mengerti bahwa pasukannya Usama bin Zaid tetap diberangkatkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka mereka mengatakan, apabila Abu Bakar tetap memberangkatkan pasukannya Usama bin Zaid, berarti di belakang mereka ada pasukan yang lebih besar yang disiapkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal tidak ada pasukan. Tidak ada pasukan sudah diberangkatkan ke negeri Romawi. Tapi Allah SWT meletakkan di dalam hati orang kafir ar-Ra'd, itu rasa takut mereka. Sehingga pasukan yang Usama bin Zaid mendapatkan kemenangan dan orang-orang kafir Quraisy tidak berani ya menyerbu Abu Bakar Siddiq dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Karena apa? Karena mereka tahu syaratnya yaitu dengan taat kepada Allah dan taat kepada perintah Rasulullah SAW, maka akan mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi wasiat Rasulullah yang ketiga. Kemudian keempat, Rasulullah SAW perintahkan untuk berbuat baik kepada para penduduk Ansar. Penduduk Ansar ini mereka yang tinggal di kota Madinah. Kita kalau berangkat ke kota Madinah, kita melihat orang-orang yang ahli Madinah, mereka orang yang baik, orang yang lembut hatinya, orang yang suka menolong. Sehingga di antara tanda keimanan, katanya Rasulullah SAW, ya, di antara tanda keimanan hubbul Ansar, itu mereka mencintai para penduduk Ansar. Dan di antara bentuk kemunafikan adalah menifaq hubbul Ansar, yaitu mereka benci kepada orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar ini yang membantu para sahabat Muhajirin yang mereka datang ya dari kota Mekah menuju kota Madinah, yang mereka meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, meninggalkan tempat tinggalnya. Mereka datang ke Madinah, mereka hijrah, maka orang-orang Ansar inilah yang membantu para Muhajirin. Disambut. Bahkan mereka punya istri juga diberikan istrinya, yang punya rumah diberikan rumahnya, punya pakaian diberikan pakaian, punya harta diberikan pakaian, yang punya pekerjaan diberikan pekerjaan. Mereka saling menolong satu sama lain. Maka Allah mengatakan as-sabiqun al-awwalun
minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Bahwa orang-orang yang masuk agama Islam dari golongan muhajirin dan golongan ansar, dan yang ketiga siapa? Walladzina tabauhum bi ihsan. Itu mereka yang mengikuti jejak mereka yang kebaikan. Kalau kita mengikuti jejak mereka, maka kita masuk dalam ayat ini. Apa balasannya? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keempat, yang kelima yaitu berwasiat agar menjaga sholat dan menjaga orang-orang mendengar mereka. Ini Rasulullah dalam keadaan sakit. Wasiat ini keluar ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakit. Berarti wasiat yang telah dibuat oleh Rasulullah di penghujung kehidupannya, maka wasiatnya sangat penting. Rasul mengatakan as-salat wa ma malakat aymanukum. Jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian salat, dan jagalah orang-orang lemah di antara kalian. Jaga salat itu menjaga antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan salat kita baik, maka hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu berbuat baik dengan orang-orang lemah. Kadang kita ini ditolong oleh orang-orang lemah di antara kita. Innakum latansuruna bi du'afaikum. Bahwasanya kalian itu ditolong karena orang-orang lemah di antara kalian. Karena kalian menolong orang lemah, maka disebutlah Allah SWT menolong kalian. Masa begini, rahimahullah. Jadi keenam, Rasulullah SAW mengancam dan melaknat orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. La'anallahu al-yahud wal nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Dan ini berkaitan masalah tauhid, masalah syirik. Allah melaknat. Laknat ini berarti dijauhkan dari rahmatnya Allah SWT. Allah tidak memberikan rahmat bagi mereka yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Bukankah Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjidnya Allah ini tidak boleh kita berdoa di dalamnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Murni. Masjid ini murni kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalamnya ya ada orang-orang yang meninggal dibangun di atasnya, maka tidak dibolehkan. La'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Lalu beliau juga melarang kuburan beliau dijadikan tempat untuk disembah. Ya, yu'bad. Dijadikan sebagai sesembahan di sana. Maka ini sebagai syirik. Maka mukminin rahimahullah, beliau juga berpesan kepada umatnya tentang masalah dunia. Rasul mengatakan, "Di kulli ummatin fitnah, wa fitnatu hadhihi ummah al-mal." Setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya. Dan ujiannya Nabi Muhammad SAW adalah harta. Ketika Rasul mengatakan demikian, maka Rasul mengatakan, "Wallahi mal faqru akhsha 'alaikum." Demi Allah, bukan miskin yang aku takutkan memberikannya. Bukan miskin yang aku takutkan. Walakin akhsha 'alaikum an tabsuta 'alaikum ad-dunya. Tetapi yang aku takutkan ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu dunia kepada kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Maka kalian berlomba-lomba. Sebagian mereka berlomba-lomba. Fa'ahlakathum kama halaku. Maka kalian akan binasa sebagaimana mereka telah binasa. Dan wasiat-wasiat inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan sakit yang sangat. Dan beliau itu juga tetap menjaga adab kepada istri-istrinya dan juga adab kepada mereka. Dan juga Nabi Muhammad SAW meminta izin kepada istri-istrinya agar beliau ini mau bermalam di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, dan mereka pun mengizinkannya. Karena sakit yang berat, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadikan imam. Yang biasanya imam adalah Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah dalam keadaan sakit yang berat, maka Rasul perintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
untuk menjadi imam. Jadi imam berapa hari? Sehari sebelum wafat, maka dia bersedekah. Ya, sehari sebelum wafat, besoknya wafat, maka hari itulah Rasulullah SAW bersedekah. Karena memang para nabi ini tidak meninggalkan apa? Lalu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, lalu itu ma tarakna sadaqah. Kami para nabi tidak mewariskan. Apa yang kami tinggalkan itu menjadi sedekah. Yang kami tinggalkan menjadi sedekah. Maka dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wallahi demi Allah para nabi ini yang tidak meninggalkan dirham, dinar, tidak meninggalkan dirham, dinar. Walakin yarithuna al-ilm. Mereka itu mewariskan ilmu. Mewariskan ilmu. Para nabi mewariskan ilmu. Rasulullah SAW mewariskan ilmu. Faman akhadahu bihaqqihi. Barang siapa yang dia mengambil warisan tersebut berupa ilmu, berarti dia telah mengambil warisan yang sangat besar. Dan juga Allah mengatakan, wa qul rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, katakanlah, tambahkan kepada ilmu bukan harta. Minta tambah ilmu. Karena seorang ketika dia mendapatkan ilmu, berarti dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dia memiliki ilmu, dialah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu dengan Nabi Khidir, Allah mengatakan, "Fawajada 'abdan min 'ibadina, fawajada 'abdan min 'ibadina, atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamna min ladunna 'ilma." Maka Musa ini bertemu seorang hamba dari kami. Maka hamba tersebut kami berikan rahmat. Kata yang Allah, berikan rahmat. Wa 'allamna min ladunna 'ilma, dan kami ajarkan kepadanya itu ilmu. Kepada Nabi Khidir. Sehingga Nabi Musa alaihissalam belajar bersama Nabi Khidir. Karena sebelumnya memang Nabi Khidir diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian pada hari Senin, bulan Rabiul Awwal tahun 11 Hijriah, maka Rasulullah SAW wafat. Hari itu adalah waktu duha yang penuh dengan kesedihan di kota Madinah. Maka wafatnya Rasulullah SAW seakan-akan bumi ini kehilangan manusia yang sangat mulia. Meninggalkan Rasulullah SAW. Aisyah pernah mengatakan, Aisyah bercerita, ketika kepala beliau berbaring dan tidur di atas pahanya Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau itu pingsan. Ya, ketika tidur di atas pahanya, maka beliau itu pingsan. Kemudian ketika sadar, maka Rasulullah SAW mengarahkan pandangannya itu ke atas, mengarahkan pandangannya ke atas sambil mengatakan, Allahumma ar-rafiqul a'la, Allahumma ar-rafiqul a'la, Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya, sampai tangannya itu lemes. Allahumma ar-rafiqul a'la, terus sampai dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memilih perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wafatnya Rasulullah ini menunjukkan bahwasanya risalah ini telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Hari ini aku sempurnakan agamamu dan aku telah sempurnakan nikmatku dan aku ridho bahwasanya Islam ini sebagai agama bagi kalian. Telah sempurna ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah meninggal ini, maka di antara para sahabat, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, enggak percaya bahwa Rasulullah ini cuma kembali ke Tuhannya, wa sayyi'ud, dan akan kembali nanti, tenang. Cuma sebentar Rasulullah ini, dan dia akan kembali karena beliaunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka tidak tahu demikian, Umar mengatakan sambil mengangkat pedangnya, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Muhammad telah meninggal, maka akan aku potong lehernya dengan pedang. Dipotong oleh Umar bin Khattab. Mereka semua diam. Maka datanglah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lihat bagaimana tenangnya Abu Bakar Siddiq. Datang Abu Bakar Siddiq. Ketika datang, beliau itu masuk ke dalam kamarnya Aisyah. Karena memang Aisyah adalah anaknya. Sedangkan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab ajnabi. Ya, bukan siapa-siapanya Aisyah. Ketika masuk ke dalam, maka Abu Bakar Siddiq membuka kafannya Rasulullah SAW dan mencium keningnya. Abu Bakar mengatakan, Tibta
hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Engkau ini hidup dan mati dalam keadaan mulia. Hidupnya baik, hidupnya mulia, matinya pun baik dan mulia. Kemudian Abu Bakar Siddiq keluar dari kamar tersebut dan mengatakan, ya tenang wahai Ibnu Khattab, tenang ya Ibnu Khattab. Abu Bakar mengatakan, man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa Muhammad telah meninggal. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Kemudian membaca firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu hanya seorang rasul sebagaimana rasul-rasul sebelumnya. Afa imata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Apabila ketika Nabi Muhammad SAW mati atau terbunuh, maka kalian kembali ke dalam murtad, kalian murtad dari agama kalian. Wa man yanqalibu ala aqibai fala yadurru Allah syai'an. Barang siapa yang dia murtad dari agamanya, maka tidak akan pernah memudaratkan Allah sedikit pun. Tidak akan pernah merugikan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakir. Maka Allah akan memberikan balasan yang besar bagi orang-orang yang bersyukur. Seakan-akan ayat ini katanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seakan-akan ayat ini baru turun. Padahal ayat ini sudah turun lama. Ayat ini sudah turun lama, tetapi ketika dibacakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Ayat ini telah turun sebelumnya. Ketika disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka Umar itu meletakkan pedangnya dan mengatakan seakan-akan ayat ini baru turun sekarang. Baru turun wahyu, padahal wahyu telah terputus. Inilah keadaan orang yang beriman. Ya, Al-Quran itu seakan-akan turun dalam hatinya. Al-Quran seakan-akan turun dalam hatinya. Ini orang yang beriman. Pasti dia akan bertambah imannya ketika dia mendengar firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah, rahimahumullah. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون والناس إذا ماتوا يبعثون. Manusia ketika dia mati pasti dia akan dibangkitkan. Dan inilah yang ditentangkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan. Mereka mengatakan, namutu wa nahya wa ma nahnu mab'utsin. Kami hidup dan kami mati dan kami tidak akan pernah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pentingnya kita ini beriman kepada hal-hal yang ghaib. Dan ketika kita dibangkitkan oleh Allah, termasuk hal yang ghaib, beriman kepada yaumil akhir. Selama Allah gandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Allah berfirman, innama ya'muru masajid Allah. Orang-orang yang dia kebiasaan memakmurkan masjid Allah, suka dia keluar memakmurkan masjid Allah dengan majlis ilmu, dengan melaksanakan sholat 5 waktu di dalamnya. Innama ya'muru masajid Allah. Siapakah ciri mereka? Ciri orang yang gemar memakmurkan masjid Allah yang pertama, man amana billah, mereka yang beriman kepada Allah. Yang kedua, wal yaumil akhir, mereka beriman kepada akhir. Wa aqama shalah, mereka menegakkan salat. Wa ata zakat, dan mereka menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illa Allah, dan mereka tidak takut kecuali takut kepada Allah. Fa'asa ulaika yakunu min al-muhtadin. Maka mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjalan di atas hidayahnya Allah. Yang mereka memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Selalu Allah gandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ya. Sehingga ada seorang musyrik yang dia datang kepada Rasulullah SAW, dia masuk ke kuburan, dia mengambilkan tulang belulang terakhir. Maka tulang itu dibawa kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, "Qul man yuhyi al-'idham wa hiya ramim." Katakan wahai Muhammad, siapakah yang akan menyusun kembali tulang-tulang yang telah hancur? Qul ansha'aha awwal marrah wa huwa bi kulli khalqin 'alim. Katakan wahai Muhammad, yang akan menyusun yaitu yang telah menciptakan yang pertama kali. Wa huwa bi kulli khalqin 'alim, dan dia adalah Maha mengetahui atas seluruh makhluknya. Dan juga Allah mengatakan permisalan antara Allah SWT membangkitkan ganda dengan menciptakan ganda, sebagaimana Allah telah membangkitkan
Kanafsin wahidah. Kata Allah, kanafsin wahidah. Permisalan kami bangkitkan kalian sebagaimana kami hanya membangkitkan satu orang saja. Berapa ribu juta miliar orangnya telah akan dibangkitkan oleh Allah SWT. Tapi Allah mengatakan kanafsin wahidah, seperti hanya kami menciptakan, membangkitkan satu orang saja. Ya, pentingnya kita ini beriman kepada yaumil akhir. Wa dalilul qaul ta'ala, di antara dalilnya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah kami menciptakan kalian, dan dari tanah pula kami akan kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanah pula kami akan bangkitkan kalian. Semua dari tanah. Kullukum ada min turab wa kullukum min turab. Ada dari tanah yang kita pun diciptakan dari tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa badal ba'd muhasabun wa mizyun bi'amalihi. Dan setelah dibangkitkan, maka Allah SWT memberikan balasan atas seluruh amalan kita. Ya, sama seperti yang kita masuk dalam minggu Maret dan kita membeli semuanya. Setelah kita beli, di mana ada hasil? Kita diminta untuk membalikan. Dan tetap seperti itu. Sekarang kita dibiarkan beramal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, malaikat Jibril mengatakan, "I'mal ma syi'ta fa innaka majziyun." Beramallah sesukanya, maka kelak engkau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah mengatakan, "Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Meskipun amal itu sebesar biji sawi yang sangat kecil, ataina biha, didatangkan sama Allah. Maka kita ini jangan meremehkan amalan-amalan yang sedikit. Ataina biha. Allah ini adil. Bahkan nanti kelak akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladzihim bi ahsani allazi kanu ya'malun. Kata Allah, kami akan memberikan balasan lebih baik atas apa yang telah mereka lakukan. Syaratnya kita hanya beramal saja. Kita laksanakan amalan ikhlas karena Allah dan mencontoh Nabi Muhammad SAW, diberikan balasan oleh Allah. Dan itu nanti yaumul hisab. Ya, kalau nanti itu yang ada yaumul hisab, namanya berarti hari perhitungan. Dihitung sama Allah SWT. Kalau sekarang amal, al-yawm beramal tidak hisab. Sekarang ini kita beramal, tidak ada hisab, cuma beramal saja. Wa ghadan hisabun bila amal. Dan kelak nanti di akhirat yang ada cuma hisab. Dan tidak ada amal, tidak ada waktu kita untuk beramal. Makanya orang yang dia ketika di akhirat dia mengatakan, qala rabbi irji'un, ya Allah kembalikan aku pulang ke dunia. Karena kamu di sini tidak bisa beramal. Irji'un, pulang lagi ke dunia. La'alli a'malu shalihan fima tara. Agar aku ini bisa melaksanakan amal saleh yang dahulu aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ini cuma kata-katamu saja. Ini cuma kata-katamu saja. Karena ilmunya Allah Subhanallah, ilmunya Allah ini Allah mengetahui apa yang belum terjadi dan apa yang akan terjadi. Dan ketika terjadi, apa yang terjadi itu Allah SWT mengetahuinya. Makanya Allah mengatakan, kama bada'akum ta'udun, wa in 'ud kama bada'akum ta'udun. Ketika kalian kembali ke dunia, maka kalian akan kembali bermaksiat kepada Allah SWT. Bukan apa-apa. Lihat bagaimana jeleknya manusia. Ya, ketika mereka kembali ke dunia oleh Allah SWT, mereka kembali bermaksiat sama Allah. Ini di antara jeleknya sifatnya manusia. Wa dalilul qaul ta'ala, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu, agar Allah memberikan balasan atas keburukan yang telah mereka lakukan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah akan memberikan balasan bagi orang yang berbuat baik dengan husna. Husna ya Pak? Apa maknanya husna? Apa maknanya husna? Husna di sini maknanya apa? Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kata-kata husna dalam Al-Quran ini maknanya apa? Surga. Husna ini surga. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Tidak ada lagi balasan surga. Balasan terbaiknya Allah adalah surga. Ketika mereka berada dalam surga, Allah memberikan tambahan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan orang-orang yang melakukan kebaikan
wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka saat ini bersedih-sedih ketika mereka melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang yang maksiat, yang sukanya maksiat, jangan beramal. Kerugian yang paling besar kalau tidak bisa melihat wajahnya Allah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin la mahjubun. Ditutup sama Allah, tak bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa. Ya, makanya dicuci, dosa ini kita cuci. Sehingga kalau kita bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man kadzaba bil ba'di kafar. Dan barang siapa yang mendustakan hari kebangkitan, maka dia telah kufur. Dia tidak percaya. Ya, dia tidak percaya, maka dia telah kufur. Dalilnya Allah SWT mengatakan, za'amal alladziina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang kafir ini mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Kelak pasti kalian akan dibangkitkan dan akan diberikan kabar atas apa yang telah kalian lakukan. Bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dan ini hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyaallah ini rahimahullah wa arsalallahu jami'ar rusul mubasysyirin wa mundhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus semua rasul, tugasnya dua, mubasysyirin wa mundhirin, yaitu memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Ya, kalau kita cuma mendengar kabar gembira saja, kita akan terlena. Kalau kita hanya mendengar peringatan saja, kita akan terlalu takut. Maka agama Islam itu bagaimana? Yang basyirina memundhirin. Ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 165 mengatakan rusulan mubasyirina wa mundhirin la'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Ya, bahwasanya Nabi mengutus para rasul ini sebagai memberi kabar gembira, memberikan peringatan agar menjadi hujjah bagi manusia setelah rasul. Ya, bukti bahwasanya Allah SWT telah mengutus para rasul kepada manusia. Ya, Allah mengutus para rasul dan Allah juga menurunkan kitabnya bahwasanya Allah SWT tidak meninggalkan manusia begitu saja, tapi ditegakkan hujjah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita berkata majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.